kita di tanah air ini sudah bergerilya melakukan ini secara faktual demikian. Saya jelaskan ya Pak. Baik, yang saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Jadi program pengelolaan tambang rakyat ramah lingkungan ini sebenarnya udah kita dengungkan mulai tahun 2015 ya Mas Gadot ya. Seperti itu. Jadi dari situlah kami melakukan kerjasama baik secara nasional di beberapa universitas dan juga di internasional. Kami ke Melbourne University juga ke beberapa lah yang bisa kami jadikan sebuah ranah kerjasama bagaimana environmental ini bisa terjadi atau ramah lingkungan ini bisa terjadi. Jadi yang pada dasarnya adalah kami ingin merubah jadi tata cara pengelolaan atau pengolahan untuk merecovery emas itu tanpa merkuri dan tanpa cyanida. Yang selama ini merupakan konsumsi umum, bukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia seperti ini. Kenapa kita concern ke arah Convention Minamata untuk ratifikasinya? Baik, ini terus Mas. Jadi tujuan kita adalah, jadi secara umum di masyarakat, satu adalah membersihkan merkuri yang telah terpapar. Karena dampaknya tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Apabila tidak dibersihkan, ya dampaknya akan sangat terlihat seperti di Minamata. Di kita pun sesungguhnya juga sudah kelihatan, tetapi masih hal ini masih hidden lah. Yang penting kita udah melihat kemarin lewat UNDP dan di Kementerian Kesehatan maupun di KLHK udah lari ke beberapa daerah dan ternyata dampaknya sudah mulai demikian. Kemudian yang kedua adalah implementasi aplikasi teknologi proses pengolahan emas tanpa merkuri dengan metode penurunan tegangan permukaan atau surface tension yang ramah lingkungan dan membuat konsentrat logam mulia. Cara ini amat sangat sederhana dan tidak istilahnya beresiko kita untuk terpapar yang namanya bahan kimia. Jadi catatan bahan kimia semua di sekitar kita adalah bahan kimia sebenarnya. Cuman kita perlu kondisi apa yang kita namakan HG ini sangat berbahaya dan kita cari alternatif bahan kimia yang lain tetapi itu adalah ramah untuk badan, bisa merecovery dan bisa untuk menghidupkan nilai ekonominya. Kemudian yang ketiga adalah implementasi teknologi pengganti dan peralihan proses pengolahan emas metode cyanida dengan proses ramah lingkungan yang menggunakan garam cyanida atau NaCN atau yang dipakai hampir keseluruhan pabrik emas untuk bahan oksida kayak Antam, seperti itu semuanya pakai ini. Kemudian ini kita mau replace, mengganti demikian. Yang keempat adalah pemberdayaan atau pemanfaatan dari sisa hasil olahan sehingga kita tidak perlu lagi mengolah apa yang namanya merkuri, tapi kita alih fungsikan apa yang sudah menjadi apa yang dilakukan masyarakat dengan adanya lumpur. Kita bikin construction material, jadi material kayak untuk beton ringan, ya itulah Pak. Jadi saya udah lihat itu di Antam, yang di Bogor itu. Dia bikin konblok sama bikin apa itu, saya lihat. Iya Pak, itu proyek kita Pak. Hah? Proyek kita sama-sama. Jadi sekarang kita masih menghitung juga untuk masalah ini, masalah finansial model macam-macam. Dan sekarang masih berhenti sejenak. Jadi ambil nafas, kita mau ambil kondisi untuk visibility study-nya untuk yang di tailing dam. Bapak kan di samping itu Pak. Baik, terus. Oke, objek jadi kita adalah merkuri, hidrogen atau HG. Ini adalah standar kondisi untuk penamaan sekaligus pensifatannya. Kemudian yang kedua adalah cyanida. Ini garam kuat yang disebut sebagai ya inilah fungsi secara umum. Dan ini adalah reagen yang memang kondisinya paling cinta, apa yang namanya precious metal atau emas, perak dan tembaga. Lanjut Mas. Oke, ini adalah secara fisik merkuri yang kita biasa lihat. Kemudian ini adalah yang belum pernah lihat cyanida.
Sudah pernah? Kalau sama Jessica berarti. Jadi ini cuma diambil kalau satu balok ini Bu, ini 14 gram. Diambil 1 gram, ya itu yang terjadi. Ya itu, ini cyanida, kayak kapur barus persis. Kalau kita dulu masih kecil itu suka mau tas ikan itu loh. Ya itu, seperti itu. Oke, lanjut. Inilah pengganti dua bahan tersebut. Sebenarnya cukup simpel. Nomor 1 adalah sabun atau sabun colek atau wing rinso, apapun boleh. Yang Tidak berbahaya juga sabun. Pak, sabun Bapak mungkin berbahaya bagaimana? Mungkin boleh ditanyakan. Ya kalau sabun itu kan mesti ada kimianya juga. Semua bahan yang ada di sekitar kita ini adalah kimia. Ini contoh kayu namanya selulus. Selulus tersusun dari C, H, dan O. Contoh. Ini sama sabun, bahannya juga ada sodium, ada sulfur, ada oksigen. Namanya sodium benzen sulfonat. Ya. Yang kita pakai mulai kepala, kaki, baju semuanya adalah sodium benzen sulfonat. Ditambah namanya pewangi. Cuman tingkat kekerasannya itu kondisi yang kita akan rubah untuk merubah daripada pH-nya. Ya. Makanya kan maksud saya, Oke. sebelum ada orang bertanya seperti itu, J, dalam presentasi itu kita cari sabun dengan komposisi seperti ini. J. Itu namanya sabun Oppo. Nah, itu Iya, komposisinya di situ, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Baik, jadi nanti saya akan mengenerate dalam artian ini adalah sabun dipakai untuk sabun cuci. Padahal setiap hari orang kan megang sabun cuci kan begitu. Sehingga standarisasinya adalah kita memakai sabun colek yang mawon udah. Baik. Supaya ini ya Pak, jangan ada, ini kan kadang-kadang orang yang presentasi ini kan awam. J, Ya kan, bukan orang jenis semua. J. Maksud saya, jangan kita beri solusi tetapi menjadi masalah baru lagi. J. Sebelum dia tanya, Bapak udah wanti-wanti bikin di situ tulisan. J, seperti mudah menangkap dia Sama ramah lingkungan lah gitu ya. J. Baik. Oke, yang kedua adalah WS. Kenapa saya Wiro Sableng. Ya ini Wiro Sableng Pak. Kenapa? Tapi Garam komposisi biasa ini, Halo? garam biasa. Gini Pak, di kimia itu ada yang semua namanya apa yang mengandung alkali ditambah belakangnya entah itu Cl chloride, garam dapur pun garam Pak beneran ya. Itu adalah NaCl. Kalau ini belakangnya dirubah Cn Pak, jadi menjadi sodium cyanida menjadi garam cyanida. Kalau itu garam klorida. Kalau yang ini garam lemah. Kalau garam yang mempunyai ikatan ini agak teknis sedikit deh. Ya. NaCl. Ya. Karena dia akan menimbulkan positif dan Cl negatif. Hmm. Ini namanya garam kuat. Hmm. Sedangkan NaCN itu adalah Na positif tambah Cn negatif. Ini adalah garam kuat juga. Tetapi sifatnya di dalam kimia, kalau NaCl itu memberi dampak ke kita baik, tapi kalau NaCN ini berdampak ke kita negatif Pak. Saudara kita tuh dulu kalau kita Konsumsi, baik itu kondisi kita bisa melalui permeabilitas kulit, kalau kita terpapar terus, maupun kondisi apapun, karena badan kita ini permeabel kan gitu Pak, bisa menyerap apapun. jadi pakai NaCN. NaCN Ini. untuk bukan, kalau kembali lagi Mas, tolong. Yang saat ini dipakai kapur barus ini Pak, cyanida. Saat ini pakai cyanida. Nextnya, ini kan garam NaCN saya tadi ngomong garam buat, sehingga lagi Mas, ini adalah garam lemah. Garam lemah apa? Na apa? Jadi Unsurnya unsurnya apa? hampir sama, tetapi tidak menimbulkan efek ionisasi pembentukan gas HCN. Jadi gini, aduh ini perlu. Nggak apa-apa, Oke. orang kimia kok. Baik, jadi garam ini adalah kalau kita ngomong mengenerate adalah kondisi di Na2, jadi sodiumnya ada 2, kemudian ada